Zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik tentang zikir dan majelis zikir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman itu tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ingat, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka akan membawa ketenangan dalam hati. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang zikir, zikir itu adalah pikiran, perasaan yang kita selalu mengingat Allah. Mengingat bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk yang sangat lemah, yang tak punya daya apapun kecuali kekuatan Allah, yang tak punya daya apapun kecuali atas pertolongan Allah. Bahkan jangankan di saat kita terjaga, jangankan di saat kita tidur, saat terjaga pun ada beberapa momentum, ada beberapa waktu yang kita sendiri tidak sadar dengan apa yang kita lakukan. Sebagai satu contoh, ketika kita mengendarai mobil, ketika kita menyetir mobil, tiba-tiba kita sudah tahu bahwa kita sudah nyampe di tempat tujuan kita. Ketika kita mengendarai sepeda motor, kita tidak sadar ternyata kita sudah melewati sekian banyak orang dan tiba-tiba kita ada di tempat tujuan. Apa artinya? Di saat kita terjaga, sedang membawa mobil, sedang membawa kendaraan pun ada beberapa kesempatan kita tidak tahu dengan apa yang kita lakukan. Andaikan kita sadar dengan apa yang kita lakukan, tentu dari rumah ke tempat tujuan kita tahu siapa saja yang kita jumpai, jalan mana yang kita lalui. Ternyata tidak, kita tiba-tiba ada di tempat. Bahkan satu ketika kita berpapasan dengan orang, kita pun tidak tahu bahwa kita telah bertemu dengan orang tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini lemah. Maka kelemahan kita ini akan selamat dan diselamatkan oleh Allah tatkala kita selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Maka di dalam hadis satu riwayat disebutkan bahwa orang yang bibirnya tidak pernah kering dari mengingat Allah, maka jaminannya surga. Bahkan satu ketika, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza marartum biryadil jannah farta'un. Jika kalian lewat di taman surga, maka merumputlah. Kata farta'un, merumputlah, itu ibarat ada tempat yang sangat hijau, yang di situ banyak hal yang dapat dinikmati, maka ambillah sebanyak-banyaknya. Maka kata farta'u, kata merumputlah itu ngarito sira kabeh. Kata ngarito sira kabeh, ambil semuanya sebanyak-banyaknya agar engkau tidak kelaparan atau tidak kehilangan kedahagaan. Kemudian sahabat bertanya, qalu wa maryadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Qala, Rasulullah menjawab, khilaqul dzikri, kelompok-kelompok zikir. Apa kelompok-kelompok zikir? Seseorang bersama kelompok orangnya, kemudian dia membuat kelompok-kelompok untuk mengingat Allah. Bahkan di dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-4854, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillah tabaraka ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka ta'ala memiliki malaikatan
beberapa malaikat sayyarah fadlan yatatabba'una majalisa dzikri, yaitu malaikat-malaikat Allah itu berkeliling dunia ini mencari majelis-majelis zikir yang dikumpulkan, yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Wa fa idza wajadu, tatkala malaikat-malaikat itu menemukan majelis zikir fihi, di dalamnya, maka apa? Di situ disebutkan fihi dzikrun, di dalamnya mengingat Allah. Qa'adu, maka duduklah malaikat itu ma'ahum, bersama orang-orang yang membuat majelis zikir itu. Wa khafa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim, dan malaikat itu kemudian membentangkan sayapnya, sampai sayapnya itu sampai ke langit dunia dan memenuhi majelis zikir itu. Hatta tamla'u ma bainahum wa bainas sama, sehingga sayapnya itu memenuhi antara langit dan tempat zikir itu. Faida tafarraqu, maka tatkala mereka sudah berpisah, arju wasu'idu ila samai, dan kemudian malaikat-malaikat itu kemudian akan membentangkan beberapa kebaikan-kebaikan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, di dalam majelis zikir itu kemudian malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berzikir di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa yang masuk dalam kategori majelis zikir? Majelis-majelis yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Di antaranya yang kita kenal adalah majelis yasinan, majelis tahlil dan sebagainya. Kalau ditanya yasinan dan tahlilan itu termasuk ajaran atau tradisi? Kalau kemudian berdasarkan Al-Quran surah Ar-Ra'd dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga hadis Imam Ahmad tadi, maka yasinan itu termasuk bagian dari ajaran. Tahlilan itu termasuk bagian dari ajaran. Kenapa? Karena dalil tentang membaca yasin, hadisnya sahih. Setelah membaca yasin, baca Fatihah, dalilnya sahih. Setelah itu baca istighfar, dalilnya sahih. Baca sholawat, dalilnya sahih. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalimatani tsaqilatani khafifatani fil lisan, dua kalimat tsaqilatani yang sangat berat fil mizan, dalam timbangan amal kebaikan, khafifatani yang duanya sangat ringan untuk diucapkan, habibatani lirrahman yang sangat dicintai oleh Zat yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu bagian dari kalimat thayyibah yang kita baca. Artinya apa? Buat orang-orang yang mengatakan bahwa yasinan dan tahlilan itu adalah bid'ah, itu adalah karena mereka tidak paham dengan apa yang dibaca di dalamnya. Ibarat orang buta yang masuk ruang yang kosong, baru pegang kakinya sudah mengenali bahwa gajah itu seperti pohon kelapa. Baru memegang belalainya mengatakan bahwa gajah itu adalah sesuatu yang memanjang. Baru pegang telinganya mengatakan bahwa gajah itu seperti kipas. Padahal rangkaian-rangkaian yang ada di tahlilan maupun yasinan itu semuanya berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka zikir inilah yang kemudian ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah akan menjadikan hati tentram. Maka ketika orang-orang yang tergabung di majelis zikir ini, tentu dia akan merasakan tentram. Ketentraman ini kemudian diulang lagi. Dan kenapa dilakukan setiap Kamis malam Jumat? Ini juga berdasarkan hadis yang sahih, bahwa setiap Kamis itu ahli kubur itu senantiasa mengharapkan kiriman doa kita. Ingat hadis Rasulullah,
in qata'a amalu bini Adam illa bi thalathin. Putuslah amal anak Adam kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah waladin solihin yad'ulah, anak solih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Di dalam kitab Ar-Ruh disebutkan bahwa sesungguhnya ahli kubur, bapak, ibu, mertua, kakek, nenek kita, setiap Kamis malam Jumat itu senantiasa mengharapkan kirim doa dari anak turunnya. Dan jikalau kemudian anak turunnya tidak mau mendoakan, maka beliau-beliau yang sudah berada di alam barzah akan merana, akan merasa menyesal kenapa punya anak turun yang tidak mau mendoakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dengan banyak zikir kepada Allah, mudah-mudahan akan menjadi jaminan buat kita semua, akan dijamin keselamatan hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan anak cucu kita tetap senantiasa mendoakan kita, karena ini adalah yang tidak pernah terputus walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.